episode perdana kita dengan prediksi F1 2023 tapi konstruktornya guys. Yap, welcome kali ini di episode perdana Turning Point ya. Kita semua udah berubah, berkembang biak. Anjir, berkembang biak. Berevolusi ya. Warna kuning. Jadi kuning sekarang. Keemasan. Jadi Golden era. Kita Renault Point ya. Renault Point. Semua Renault semua ya. Masih point. Yes. Jadi ya, welcome teman-teman, selamat datang. Mungkin kalian udah pada tahu juga. Selamat datang di episode perdana kami, Turning Point episode 1. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat di judul, kita akan memprediksi konstruktor di tahun 2023 ini sebelum mulai ya. Ini kita di bulan Februari awal. Jadi belum punya data apa-apa. Even livery juga belum ada yang kita lihat. Ini kita rekamannya sebelum liverynya khas besok 31. Ini tanggal 3. Kita rekaman ini tanggal 30 dini hari jam 12 malam. Oh iya, besok ya. 31 Jadi ya udah. Jadi udah enggak apa-apa lah. Iya. Besok ada khas livery gitu ya. Oke. HAS besok ya. HAS ya, suka-suka. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman. Kita akan memasukin, nanti ada tampilan di layar kalian ya. Ini prediksi satu-satu. Pertama dari gua. Ini dia. Jadi pertama gua obvious ya, gua Ferrari. Ini prediksi sekaligus harapan. Ini sekaligus harapan. Kayak pernah dengar tapi di mana gitu ya. Karena masalahnya Fred setelah beberapa hari bekerja dan di posting-posting gitu kan di media-media juga sepertinya tampak tegas ya, tampak menjanjikan banget gitu kan. Walaupun gitu. Walaupun emang too good to be true sebetulnya memang untuk bayangin lu baru pertama kali kerja langsung bisa dapat hasil yang super maksimal tuh bisa, tapi kemungkinannya emang agak kecil. Tapi nggak apa-apa, di sini sebagai tifosi sejati gue harus tetap mendukung ya Ferrari, dan sepertinya tidaklah mustahil kalau ngelihat Fred statement yang dia keluarkan gitu kan sejauh ini ya. Jadi dia udah optimis lagi. Dia udah optimis untuk juara gitu kan. Target dia tuh bilang dari awal udah bilang juara. Beda dengan Binotto yang tahun lalu dia bilangnya cuma pingin kompetitif aja gitu kan. Jadi dari sana udah kelihatan perbedaan yang cukup signifikan. Jadi ini gue suka, lumayan nih awal yang bagus buat si Fred gitu ya. Jadi Ferrari gue taruh di nomor 1 teman-teman. Lalu nomor 2 di sini kita Mercedes, ini singkat aja ya karena masing-masing dikasih waktu 10 menit untuk menjelaskan teman-teman. Jadi ya Mercedes nomor 2 ya. Mercedes gue rasa bakalan ngacir kembali ke jalur yang benar. Kenapa Red Bull gue taruh nomor 3? Harapannya karena Red Bull mendapatkan penalti yang namanya cost cap kemarin. Ya walaupun ada kemungkinan memang mereka punya Tuhan yang punya Adrian Newey gitu. Jadi ya ini secara logika aja gitu, logika gua, karena Red Bull kan kena penalti jadi harusnya agak pelan gitu lah ya. Mungkin kayak tuker sama Mercedes tahun kemarin gitu, tahun 2022 maksudnya. Jadi harapan gua kayak gitu, atau sedikit prediksi juga karena masuk akal ya, karena dia di penalti cost cap lebih kecil waktu di wind tunnelnya dan segala macam, sehingga kurang maksimal untuk mendapatkan data-datanya mungkin gitu ya. Tapi kita lihat aja, karena Ferrari kan bilang di simulator kita udah 1 detik lebih cepat dan segala macam. Mercedes juga menemukan beberapa detik gitu kan. Red Bull kayaknya juga iya, cuma mungkin nggak sekenceng Ferrari dan Mercedes kayaknya. Jadi ya nomor 3 untuk Red Bull, nomor 2 untuk Mercedes, dan ya 1, 2, 3 itu berkutat di mereka dulu aja teman-teman ya, karena kayaknya gue nggak melihat tim lain yang bakalan bisa naik di 1, 2, 3. Lalu ini yang susah ini midfieldnya teman-teman. Ini gue pas nyusun ini sebetulnya juga agak bingung gitu kan, sedikit tebak-tebakan juga of course. Alpine gue taruh masih di nomor 4 karena kita punya Ocon dan dengan Pierre Gasly, harapannya mereka berdua bisa bekerja sama dengan cukup baik, karena kalian lihat kemarin mobil tahun kemarin mereka battle terus ya, Alonso sama Ocon tuh battle terus sampai ngeri-ngeri sedap kita lihatnya kan. Jadi kayaknya kalau memang mereka bisa bekerja sama dengan baik dan benar, kemarin juga udah nonton NBA bareng sama Leclerc, jadi kayaknya udah perbaikan relationship ya antara dua Perancis ini, jadi harusnya bisa lah di P4. Aston Martin 5. Jadi walaupun memang Lance Stroll mungkin tidak menyumbang banyak poin, tapi kayaknya gue yakin kayaknya Bang Komeng bisa menyumbang banyak poin di sini.
Dan itu dia. ya mungkin Lance Stroll akan nyumbang poin mungkin 1-2 gitu ya. Lumayan. Tapi Bang Komeng kayaknya bakal konsisten top 10 menurut gua. Semoga gua nggak salah karena Aston Martin kan memang menjanjikan bahwa mobilnya bisa lumayan ngacir di tahun ini gitu ya. Jadi let's see. Tapi gua taruh di nomor 5 karena ada Lance Stroll yang nggak seimbang. Mungkin kalau misalnya driver keduanya seimbang gue taruh di nomor 4 Aston Martin. Tapi kayaknya too good to be true di nomor 5 dulu. McLaren gue taruh nomor 6. Lando yang akan menyelamatkan McLaren pastinya. Karena tahun kemarin hanya dia satu-satunya di antara Ferrari, Mercedes, dan Red Bull yang dapat podium di Imola. Jadi nomor 6 untuk yang namanya McLaren di sini. Jadi gue rasa ya Oscar Piastri tampak menjanjikan, tapi kan kita belum bisa lihat ya, walaupun kencang di F2 kita kayak siapa Latifi dulu di F2 juga kencang guys, jadi kita nggak tahu gitu ya akan bisa apa enggak, tapi kayaknya gue taruh di nomor 6 dulu karena Oscar Piastrinya masih benar-benar baru, jadi masuk akal. Kalau Aston Martin kan ada Lance Stroll yang udah berpengalaman lah walaupun nggak kencang-kencang banget dan apalagi World Champion, jadi nomor 5 Aston Martin, nomor 6-nya McLaren. Nah untuk Alfa Romeo ini sebenarnya McLaren dan Alfa Romeo gue agak galau sebetulnya. Mungkin bisa ketuker nanti ya. Mungkin Alfa Romeo yang 6, McLaren yang 7. Cuma sementara gue taruh di sini dulu aja. Mungkin ya antara 6 7 ini yang agak susah. Guan Yu Zhou kemarin untuk newbie, untuk bukan newbie apa ya newbie season ya, apa sih namanya, rookie ya, kalau newbie rookie season ya, rookie season itu cukup lumayan lah ya performanya, poin apalagi di race pertama itu udah motivasi banget pasti buat dia gitu ya, dan dia juga mengantongi beberapa poin di ya beda lah sama Mazepin kemarin ya sama-sama rookie tapi beda. Ya walaupun ini mobil Alfa Romeo tapi kan sama-sama mesin Ferrari juga dulu di Haas yang lalu gitu ya. Tapi Alfa Romeo, Guan Yu Zhou kayaknya lebih menjanjikan. Jadi ya nanti kayaknya antara 6-7 ini Alfa Romeo McLaren akan tuker-tukeran. Tapi sementara gue taruh gini dulu. Bottas, kayaknya ini tahun terakhir Bottas untuk menunjukkan taringnya deh. Kalau misalnya tahun ini dia nggak bagus, kayaknya tahun depan dia bakal cabut. Seingat gue kontraknya juga habis tahun ini gitu ya. Jadi let's see apakah Bottas bisa, karena tahun kemarin mungkin selain dia nggak perform, apesnya juga banyak gitu ya. Jadi kesannya kayak nggak ada gitu. Kayak tahun lalu tuh gue nggak menemukan nama Bottas di grid, kayak hilang gitu. Oke, nomor 8, 9 Alfa Tauri gue taruh nomor 8. Kenapa kok Haas nggak yang di nomor 8? Karena gue rasa kayaknya anak-anak muda masih bisa mengalahkan om-om yang ada di Haas ini deh. Karena di Haas kan om-om semua ya teman-teman ya. Ada Kevin Magnussen, ada Hülkenberg lebih tua dari Magnussen, bener. Jadi lumayan om-om. Magnussen sama gue seumuran aja. Jadi nggak om-om itu nggak om-om berarti ya. Jadi nggak om-om. Tapi mukanya Magnussen kalau disejejerin sama gue gitu kayak anjir kayak tua banget coy. Gila. Ada ininya tebel. Iya sih. Sama gue juga ada tapi tetap mukanya tuh beda gitu. Mungkin dia tebel Magnussen. Brewok dia putih. Iya dia putih jadi mungkin kesannya kayak tua gitu kesannya ya. Gue baru menyadari hal itu guys. Warnanya gitu. Ya jadi Nick De Vries, gue sih ekspektasi gue lumayan tinggi untuk Nick De Vries teman-teman. Gak tahu kenapa. Karena kemarin juga buktinya di Williams ya walaupun hoki dan segala macam tapi tetap aja dia bisa poin gitu ya. Jadi not bad dan ya kayaknya harapan gue cukup besar, apalagi Yuki. Kayaknya ini redemption year untuk Yuki karena kalau dia nggak perform dia bakal ditendang. Walaupun emang dia punya kekuatan di Hondanya ya karena orang Jepang gitu ya. Tapi gue rasa mau nggak mau Yuki harus nunjukin karena kalau enggak ya siapa yang mau balap sama Yuki terus kalau memang jelek gitu kan. Jadi let's see. Siapa tahu Mick Schumacher ganti Yuki tahun depan gitu kan. Kalau misalnya Yuki jelek itu mungkin bisa terjadi juga. Karena Alfa Tauri kalau nggak salah waktu pernah sempat ngasih statement kalau deal harusnya maunya Mick Schumacher gitu, tapi yang masuk kan si Nick De Vries gitu ya. Jadi ya let's see ya. P8 kayaknya udah paling bener. Jadi ya ini 6 7 8 bisa ketukar-tukar sih gue yakin. 1 2 3 1 sampai 5 kayaknya fix. Aston Martin 5 tuh menurut gue udah tinggi banget sih. Kalau bisa di atasnya McLaren tuh buat gue itu udah bagus untuk Aston Martin ya. Haas
om jadi agak susah. William ya gimana ya, mesinnya mobilnya kayak gitu, dan driver kemarin Alexander Albon aja juga udah ada Albon tapi nggak, ya walaupun poin ya, tapi poinnya dari 22 race poinnya cuma beberapa kali dan poinnya cuma 1-2 jadi satu digit ya geli-geli gitu total, ya. satu digit. Dan apalagi Logan Sargent yang mana baru banget, ya either dia Latifi atau either dia kayak George Russell nih. Kita tinggal ya di sini kan gue masih nggak tahu, jadi gue masih prediksi dia. Walaupun kayak George Russell pun kayaknya tetap P10. Kalian lihat sendiri George Russell udah nge-push mati-matian di tahun kemarin juga 2019 lah ya kayaknya kalau dibandingin sama Russell. Benar. Ya. Jadi ya gue sih berharap Logan bisa kayak Russell ya kencengnya ya, walaupun di mobil Williams. Tapi let's see akan seperti apa. Tapi ya prediksi gue kayak gini. Berapa menit? Oh pas menit 10 ya. Oke. Itulah tadi rangkaian prediksi-prediksi gue di konstruktor tahun 2023 ini. Kita lihat apakah banyak yang benar apa salah semua gitu ya. Terutama Ferrari. Kalau William gue yakin 90% kayaknya bener. Oke, lanjut Nopal. Silakan. Of course ya. Dari aku ya prediksiku sih ini lebih ya kayaknya ada beberapa harapannya, tapi kayaknya kalau buat topan atas ini of course ya nomor 1. Wih, udah lumping. Baru lihat nih gue. Udah baru lihat nomor nih. 1 nih. Kenapa kok bisa? Ya, padahal tahun pertamanya Fred. Ya, I mean kalau dibilang ya tahun pertama kayaknya di undermine banget. Sebenarnya nggak gitu juga karena kalau misal ada manajer atau tim prinsipal yang tepat, kalian masuk langsung bisa mengubah mindset satu tim gitu kan. Auranya udah berubah dan ya kita udah tahu lah ya dari lihat sosmed aja kayak statement kita tahu aura Ferrari ini udah ada berubah, udah ada beda ya gitu kan. Hype-nya beda. Jadi ya vibe-nya beda. Dan kalau misal masih Binotto tak taruh di 2, tapi karena ini udah ganti tim prinsipal, udah lah 90% taruh di nomor 1. Red Bull ku taruh di nomor 2 karena fall of Red Bull pun harusnya nggak mungkin dikejar Mercedes. Make sense. Harusnya nggak mungkin dikejar Mercedes. Di awal musim ya, ini aku bilang kan kayak mungkin di awal musim. Gak tahu ntar di tengah musim bakalan gimana, tapi di awal musim sampai akhir harusnya Red Bull masih bisa, kalaupun di akhir musim nggak kejar, poin-poin di awal musim itu harusnya masih bisa buat tameng lah istilahnya gitu kan. Misal di awal musim di depan Mercedes terus, di akhir musim walaupun beberapa kali kesalip tapi harusnya di konstruktor masih bisa hold on di posisi 2. Mercedes of course posisi 3 yang mana kalau bilang untouchable lah ya, nggak bisa turun, harusnya nggak bisa turun ya, kecuali ngelawak lagi kayak musim lalu. Posisi keempat Alpine of course di musim 2022 kalau menurutku walaupun di akhir-akhir musim agak sedikit fall off, tapi midfield terbaik gitu kan. Dan ditambah Alonso yang pergi digantikan sama Gasly yang kalau aku bilang pace-nya sih nggak jauh beda ya, walaupun Alonso kayak Jurjun kok dibilang pace-nya nggak jauh beda ya, karena as you can see lah Gasly itu udah terbukti juga konsisten bagus, cepat bagus, cuma tinggal masalahnya adalah perang saudaranya nih, Ocon sama teammate yang kenceng itu biasanya chemistry-nya kurang ya, apalagi udah ada drama di backstory-nya ini, tim Alpine udah ada backstory-nya, agak sedikit horor buat Alpine, tapi aku masih berani taruh mereka di posisi keempat karena menurutku yang belakang-belakang ini masih belum ada kandidatnya dengan line up yang sekuat mereka berdua ya, Ocon sama Pedro Gasioso. Di posisi kelima aku taruh McLaren purely karena Lando Norris yang cepetnya ngawur-ngawuran ya. 2022 kan kemarin bener-bener nge-carry mas-mas Australia itu sampai kalau nggak salah di 2022 itu McLaren ya posisi 5 juga, dan aku berani taruh mereka di posisi kelima lagi. Ya masih terlalu cepat untuk dikejar 5 terbawah, tapi masih belum terlalu cepat dan konsisten karena of course ada Piastri yang secara logika kan perlu penyesuaian ya selama setengah musim pertama gitu kan. Selama setengah musim pertama perlu ada penyesuaian dan
kalau misal setengah musim pertama penyesuaiannya lama dan ternyata tim di depannya ini Alpine bisa lebih off course, lebih kencang dan lebih konsisten, harusnya McLaren nggak bisa ngejar Alpine di depannya. Dan lanjut juga ke belakang ya, Aston Martin ini ya huge step up lah ya. Tadi Mike bilang ke posisi 5 adalah huge step up, posisi ke-6 juga of course huge step up, tapi masih belum kayaknya masih belum cukup kenceng lah ya. Kalau ini bedanya adalah bukan reliability ya. Ini masalahnya gerobaknya guys. Gerobaknya Aston ini belum ada pembuktian sama sekali guys ya. Jadi kalau tadi dibilang kan Mike nggak terlalu percaya sama Stroll. Aku bilang malah Stroll itu emang ceilingnya adalah midfield. Tapi kalau dibilang dia nggak kencang juga nggak gitu Mike. Jadi kayak sama Alonso ya, mungkin kalau Alonso kualifikasi posisi 9, Stroll posisi 11, posisi 10 gitulah masih bisa nempel. Cuma apa namanya? Kalau buat lu inget konsistensi kota race ya. Alonso sama Stroll enggak? Ya juga ya, tapi itu kalau buat race pace dan apa namanya konsistensi perbalapan, kalau aku bilang sih harusnya Alonso yang lebih bisa konsisten di depan. Terbukti tahun lalu di Alpine, walaupun meledak-ledak, dikasih strategi nggak jelas gitu kan. Tapi kalau kita lihat di kualifikasi kan, of course high point-nya musim lalu Alonso itu di Kanada gitu kan, bisa start posisi 2. Harusnya mungkin di Aston Martin strateginya kurang juga ya. Ya gitulah. Jadi harusnya di Aston Martin ini bisa sedikit membaik. Dan kalau aku sempat baca itu, kata Mike Crack adalah Aston Martin tahun lalu mungkin kayak nggak ada panas-panasnya, nggak ada semangatnya karena mindsetnya Vettel itu adalah untuk retire gitu kan, end the season calmly, beautifully gitu kan. Kalau sekarang mindsetnya adalah mindsetnya anak muda nih, umur 16 tahun dan juga umurnya Lance Stroll gitu kan. Jadi cari-cari posisi, cari-cari menang itu mungkin ada di otak mereka berdua, yang mana berpengaruh ke race strategi dan engineer dan juga tim prinsipal. Jadi harusnya mungkin bisa dikurang-kurangin apa namanya blunder strateginya lah ya. Dan ya aku juga berharap nggak ngeblunder lah Aston Martin. And turun ke bawah posisi 7 Alfa Romeo. Ada kesempatan buat ngejar Aston Martin asalkan bisa ini ya, apa namanya, manfaatin kalau misal Aston Martin kenceng nih. Nah, kalau misal lagi race bukan race yang Aston, harusnya Alfa Romeo bisa ngisi posisinya Aston Martin di top 10 gitu kan. Dan juga berlaku ke bawah-bawahnya nih, 8, 9 dan 10 yang mana kayaknya lumayan beda sama listnya Mike ya. Tadi Mike bilang Williams William P8. P9 gue masih oke lah. P8 how? Kayaknya emang efek James. Yang namanya prediksi itu kita harus kasih yang berani di depan atau di belakang. Kalau kita lihat prediksi saya di depan itu masih logis gitu kan. Ferrari, Mercedes, Red Bull ya masih masuk akal. Ini aku taruh yang nggak logis di belakang karena tadi waktu milih-milih spot juga pun udah pada bilang ya berempat midfieldnya ini susah nih. Midfieldnya susah. Jadi sekali aja aku bet double down di unpredictability-nya. Mungkin Williams bakalan dapat huge race di musim 2023 ini ya. Maybe lah ya 1-2 race yang mana mungkin bakalan cukup untuk menahan Alfa Tauri dan juga Haas gitu kan. Karena kalau aku lihat juga ya Williams harusnya Albon sih kan dia udah berpengalaman lah ya. Kalau dibilang Albon nggak sekenceng Russell, nggak sekenceng Leclerc, iya. Tapi apakah sejauh itu sampai bisa di-compare sama misal siapa sih, Latifi atau apa namanya, siapa yang rookie kayak Guan Yu Zhou gitu kan. Kalau kita bandingin pasti harusnya Albon lebih kencang daripada Zhou, dan ya harusnya dengan pengalamannya bisa narik Williams lah. Plus membawa Logan Sargent juga harusnya bisa bawa ke posisi 8. Alfa Tauri di posisi 9. I'm sorry Alfa Tauri. Kalau ada kalian fans Alfa Tauri, sorry banget. Alfa Tauri di posisi 9 karena melihat performa musim lalu gitu kan, dan 1 menit tersisa. Selama musim dingin nggak ada update kayaknya Alfa Tauri maksimal mungkin posisi 8, maybe 8-7, tapi agak susah untuk keluar dari bawah-bawah. Dan Haas
Ya good luck Gas lah ya, pakai 2 driver berpengalaman, Hülkenberg dan juga Magnussen, semoga bisa lebih bagus. Tapi sorry banget Has, aku bakalan taruh di bawah. Dan juga prediksiku terakhir adalah nggak ada tim yang bakalan dapat 1 digit poin. Tahun lalu Williams dapat 8 poin doang. Prediksiku adalah di musim ini 1-10 minimal dapat di atas 10 poin semua. Haas paling bawah ini aneh banget sih, karena tahun lalu kan Haas konsisten poin ya, lumayan ya agak konsisten banget, tapi Ya, sempat kayak tapi kan P5, kan. P5, P6 gitu kan. Ini paling Itu bawah loh. yang ditunggu-tunggu emang fall off kayak gitu. Jadi ketika fall off, apakah ada tim yang bisa manfaatin? Nah itu yang diprediksiku adalah Williams yang bisa manfaatin, misal antara Haas, Alfa Tauri atau Alfa Romeo yang lagi fall off gitu. Jadi pasti ada mobil yang nggak cocok sama beberapa sirkuit gitu kan. Jadi ya we'll see. Ada Dims. 2 digit juga dia. 10 menit dimulai dari sekarang. 2023, yes. Langsung peringkat 1 yaitu Scuderia Ferrari. Ya. Oke, 3 orang ya memprediksi Ferrari. Wah, berarti this year our year beneran kah? Wah, gak paham lagi gua. Berdasarkan news. Kita belum lihat datanya nih. Ya. Betul. Predict pressure yang kuat banget ya, kata kenapa kayak kita juara. Udah, that's it tahun ini. Gitu kan, tegas gitu loh. Gak ada omong-omong kita ini. Ferrari juara 1 konstruktor. Terus Leclerc sama Sainz gue yakin mereka bisa lebih dewasa, dan semoga Leclerc sedikit lebih diprioritasin, karena kalau enggak bisa aja 2024 dia ditawarin ke Mercedes. Terus kedua Red Bull. Ini sebenarnya 2-3 nih gue tadi bimbang nih nempatin Mercedes dulu di atasnya atau Red Bull bawahnya. Tapi gue lebih milih Red Bull di atasnya. Tapi mereka berdua poinnya bukan berarti jauh. Mereka tuh di atas Red Bull tuh di atas Mercedes tapi poinnya tipis. Menurut gue mereka tuh agak imbang. Berarti Ferrari menang mudah gitu. Ya ngarepnya gitu, cuman gak jauh amat lah gitu. Kencang tapi gak jauh amat lah gitu. Mercedes sama Red Bull tuh deket poinnya, tapi biarpun Mercedes sevillain-villainnya Mercedes, menurut gua Max masih bisa nge-carry Red Bull sampai ke posisi kedua atau ke atas. Sekalipun semua mobil di-cut sama budget cap. Ya 1, 2, 3 gua rasa samalah kita mungkin berempat ya, karena buat sekarang tim lain berperingkat 3 nggak ada sih menurut gua. 4 ke bawah tuh Formula 1. Not yet. Peringkat 4 McLaren. Interesting. Alpine ke 5. Oscar Piastri kayaknya harapannya lu tinggi banget nih. Iya, karena dia udah gusur seorang Daniel Ricciardo, dan menurut gua kalau orang pertama yang langsung nyetir McLaren tuh insya Allah bagus ya. Kalau Ricciardo kan kebiasaan sama mobil yang Red Bull, cuman Piastri kan McLaren ini kan mobil F1 pertamanya gitu di musimnya kan. Jadi mungkin langsung cocok, dan ditambah dia masih muda, adaptasinya masih gampang. Sempat nyetir Alpine gak ya? Sempat kan? Nyetir Alpine paling sempat. Tapi ya paling testing atau apa kan nggak full di McLaren kan. Ditambah dia masih muda tuh ya lebih apa ya, lebih gampang lah gitu. Adaptable. Sih lebih gampang gitu. Ditambah Norris kayak Nopal bilang, dia orang pede mampus nyir bawa McLaren, kayak nggak ada halangan-halangannya anjir. Ya, betul. Alpine hujan aja tetap ban slick. Iya, pede saking pedenya. Itu masih bisa belajar lah. Mungkin tahun ini dia Iya, first benar. Kelima Alpine. Kenapa Alpine ke 5? Karena gue yakin Alpine bagus, gue yakin mereka bagus, gue yakin dua-duanya kenceng, tapi gue nggak tahu kenapa ada feeling satu saat mereka bakal ada clash entah di mana itu, dan itu bikin mereka rugi satu sama lain. Mungkin harusnya bisa keempat jadi kelima, tapi semoga sih enggak ya, semoga ya. Masalahnya kalau McLaren sama Alpine sih gue gak ada masalah, either Alpine 4 atau McLaren yang 4, karena dua-duanya pantas 4 sama 5. Jadi Alpine semoga Gasly sama Ocon bye-bye nih. Gue gak mau ada keributan ya guys ya. Ntar kayak Alonso nyalip Ocon saking emosinya, bye butt kid, marah-marah cuk di Brazil. Terus ke-6 Alfa Romeo sama ke-7 Haas. Siapa tadi naruh Haas terakhir coba? Gue Nopal lah ya. Gak jelas. Kenapa Alfa Romeo sama Haas gue taruh ke 6-7? Karena they had
Ferrari engine. Dan mereka bilang, terutama Gunter bilang, Ferrari engine 2023 tuh ada something special, lebih kenceng. Oh. Itu yang gue nanti-nantiin itu. Apakah itu bener? Apakah malah jadi anjlok gitu kan? Apakah Tapi semoga fuel iya. Waduh, lagi. Kotak kalau sampai gitu lagi, itu kotak semua. Alfa Romeo sama Haas, kalau Ferrari bagus, mereka auto ikut naik juga karena make sense. kebus mesin ya. Karena gue Ferrari aja gue taruh 1 kan, tapi buat ngejar Alpine McLaren masih nggak bisa sih, masih terlalu jauh. Mereka tuh masih another level lah gitu. Terus ke-8 Aston Martin. Wah, Rek gimana Rek? Aston ditaruh 8 loh. Kita semua, Waduh, gua sama Nopal naruhnya tinggi loh. Masih Iya masuk akal nih, sih. yang lain baik-baik di depan ya. Jadi gini, 7, 8, 9 poin deket-deket. Ke 10 jauh. Ya, Itu yang of course. kalau Oh. gua harus put posisinya siapa yang di atas, gue put Haas di atasnya, Aston di bawahnya. Karena mungkin Aston ke kiri sama Alonso tahun ini. Lance Stroll juga bagus nyetak poin. Cuma menurut gua Alonso kayak masih ada apa ya? Something to prove gak sih? Kayak wah, gue tahu tahun ini harus new team, new spirit. Baru debut tahun lalu, guys. 41 tahun. Masih strong. 40 years strong. Dan ke-9 Aston Martin, Alfa Tauri. Wait, F1 testing kapan ya? Februari akhir berarti ya? 3. Ya, 23. seminggu 2 minggu sebelum Maret. Oke. Sebelum ronde pertama. Di Spain juga, masih Spain. Ya. Oke. Iya. Sakir Sakir. tanggal 25, 23, 25. Oke. Sakir. Langsung ke Bahrain, enggak kata lu nya. Di Sakir ini di schedule di f1.com-nya di Sakir. Ya of course Bahrain udah ngasih banyak pecibun sih. Gini. Oke, lanjut. Bahrain, oke. Yang ke-9 Alfa Tauri. Wow. Dengan 2 driver baru, Nick De Vries sama Yuki Tsunoda. Sedih sih gue kalau Nick De Vries sama Yuki di 9 anjir. Ya sama sih, tapi ya gimana ya? Kenapa 9? Mereka bagus, cuma mobilnya yang gue takut. Mereka itu. Mobilnya yang gue takutin let them down. De Vries sama itu mungkin poinnya mirip sama Aston, cuman harusnya bisa lebih naik lagi. Cuma karena mungkin mobilnya yang sedikit gue raguin, jadi gue taruh di 9 gitu. Poinnya masih 2 dikit, cuman harusnya lebih banyak. Semoga De Vries perform hari ini. Dan 10. Ya, no question about it, Williams. 10 nggak usah dijelaskan karena sih kayaknya. Kalau Josh Capito masih tahun ini di Williams, mungkin gue taruh dia di 9. Tapi sayangnya tim prinsipalnya siapa karangnya baru? Hames. Gue belum tahu sih. James Falls. James Falls ya. Dia kan Hamesnya si Bottas. Alex is James. It's Sargent behind. Keep him for position. Soalnya kita belum tahu nih kinerjanya si siapa namanya? Si James itu. James Bond. Patrice James. Cuma dalam setahun ngubah mobil sesusah itu kayaknya improve, cuman kayaknya susah sih. Jadi dapat poin, gue nggak bilang dia nggak dapat poin, tapi ya mungkin 2 digit tapi ya mungkin sedih sih Josh Capito. Padahal kan dia bilang dia tuh suka tantangan, pengen ngerubah tim yang jelek jadi bagus lah. Baru tahun keberapa udah keluar anjir. Bener banget. Resign kan ya. Iya, resign. Keren banget. Ya dia kayak anjir ini tim kayaknya bapuk deh, gak jadi deh gue. Gitu kali ya. Gak bisa di kayak bisa dirubah. Emang gitu kan. Mendingan kabur sebelum kapalnya tenggelam ya. Kayaknya. Kayak gitu deh. Ganti-ganti bos itu tuh bikin apa ya? Bikin karyawan tuh kayak adapt lagi developmentnya. Ganti vibe kayak Ferrari. Ngikutin filosofi. Ya. Tapi Fred kayaknya masih enak deh. Fred masih. Ya mungkin dikenal apalagi Leclerc dekat sama dia kan. Cuman kalau ini kan kita belum tahu ya, meskipun dia jadi dari orang kan sebelumnya dia bukan tim prinsipal ya. Ini baru naik jabatan berarti. 10 Williams. Jadi top 3-nya Ferrari, Red Bull, Mercedes. Rumornya katanya Mercedes sekarang lagi gonjang-ganjing guys, karena ya itu kehilangan sosok James, karena James tuh lumayan penting juga di
Mercedes karena kan dia Merci. yang ngatur-ngatur strategi kayak gitu-gitu ya. Jadi sekarang strategisnya hilang jadi tim prinsipal. Nah, sekarang kosong nih. Yang gantiin James kan pastinya agak Ada ya babanya tuh. katanya sih masuk Safi ya ke Mercedes. Safi Hernandez ya. Jadi ya itu guys, rumornya gue denger katanya gitu. Katanya Mercedes lagi bingung nih cari. Bukan bingung ya, sempet chaos gitu katanya. Gimana gitu ya. Ya Jadi, gimana lagi ya? Oke. Yang perempuan kalau nggak salah itu Ya, katanya mau ya. diduelin gitu kan. Bener. Naik Sama pangkat. Hannah Berarti Schmitz. naik jabatan. Berarti naik jabatan Betul. dari Mercedes tuh yang cewek. Oke. Silakan Arsanda. Nomor 1 kayaknya Alpine. Ya ini Alpine apa? Kalau nggak Alpine Aston Martin nih. Enggak, bukan. Oke, silakan. Lihat aja guys. Ya, jadi satunya kalian juga bakal kaget meren, gak tau juga ya, mungkin ya. Wih, Satunya Regi itu- doang yang beda nih. Aston Unik. Oh. Mercedes guys, Mercedes Soalnya ya. kalau bedanya di bawah itu kayak masih bisa dikocok-kocok sama balapan-balapan aneh. Ini atas ini gimana, Pak? Enggak, Tolong dijelaskan, tapi enggak apa-apa. 1 2 3 tuh gue rasa masih iya. masih bisa diutak-atik kecuali dia naruhnya P1-nya Aston atau Alpine itu Nah, baru. itu baru kurang ajar. Why, Itu gitu. baru kurang ajar. Kurang ya. ajar ini. Ya. Iya benar, Mercedes ini gua harap ya benar-benar bisa memanfaatkan situasi kayak gini di mana Ferrari baru transisi lah ya, Pred masuk, Red Bull problem ya gara-gara tahun kemarin 2022 sekarang harusnya agak terseok-seok harusnya ya, tapi ya kita lihat aja nanti kayak gimana. Ini harusnya ya si Toto ini bisa memaksimalkan situasi kayak gini gitu kan buat Masuk akal. iya, supaya bisa jadi WCC lah gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa memanfaatkan, ini kurang ajar ya Toto Wolff ya. Dan Ferrari, nah ini gua harap memang gua naruh 1-2 kayak gini tuh Mercedes sama Ferrari itu tipis lah. Minimal tipis gitu ya. Jadi nggak suntuk di depan ya Mercedes ya. Jadi Ferrari juga bukan tidak mungkin dengan adanya Bapak Pret bisa benar-benar nge-push ke depan juga Pret. gitu ya. Iya, Pret gitu ya. Oke. Gue bilangnya Pret ya. Tapi tiganya ya udahlah, tiganya Red Bull karena memang harusnya dengan adanya banyak problem kayak gini ya hasilnya juga gak bisa menyaingi keduanya harusnya ya. Tapi kalau misalkan bisa, wah ini baru kurang ajar nih Red Bull nih. Weh kok bisa gitu ya. Ini aneh sekali gitu ya. Tapi yang ya harusnya gak dibilang aneh juga ya. Gua naruh Aston Martin tapi gak tahu juga. Karena sekali lagi ya P4. Ya, Pak ya, mohon maaf. Tapi gua naruh Aston kan P5, Regi P4 ya. Alpine gua P4 jadi cuma tuker-tukeran aja sih. Ya, tukar. Mungkin ya, masuk akal. Sedikit lah. Aston Martin ini harusnya benar-benar bisa bangkit sih dengan adanya Fernando Alonso ya. Fernando Alonso ini memberikan semangat baru gitu ya, bukan karena Sebastian Vettel tahun kemarin ya happy retirement, sekarang Alonso datang dengan percaya diri yang tinggi Alonso ya. Alpine aja ya 2 tahun benar-benar bisa mengembangkan Alpine ya. Ini Aston Martin ya harusnya bisa juga dong ya. Ini benar-benar harus bisa dimanfaatkan lah gitu ya dengan kehadiran Alonso di Aston Martin. Gua sih ngarepnya memang ya maksimal 4 besar itu ya. Ini Stroll juga bukan tidak mungkin jadi ikut terbawa gitu ya. Setelah sebelumnya belajar dari Vettel, udah Jurdun juga Vettel, sekarang Jurdun juga nih dari Alonso gitu kan. Harusnya sih bisa ya. Ya, benar-benar lah belajar dari WDC sebelumnya gitu ya. Bukan tidak mungkin ya 2 tahun berikutnya Hamilton ke Aston Martin, Stroll belajar ke Hamilton gitu ya. Wah, ini kurang ajar juga nih Aston Martin ya, menampung legend-legend untuk gabung ke tim mereka. Terus keburu tua Stroll anjir. Iya. Iya, di kapan matangnya ya sebenarnya ya buat Stroll. Tapi ya harusnya sih gitu ya. Kita lihat di posisi 5 gua naruh Alpine karena ya bener sih Alpine dan kedatangan 2 pembalap Prancis ya, si Gasly sama si ya benar. Si Ocon sama si Gasly harusnya bisa memberikan sesuatu yang bagus, tapi sekali lagi
sekali lagi ini musim kemarinnya gak terlalu bagus ya, di mana sering meledak-meledak ya. Kalau misalkan meledak-meledak kayak gitu sih Api. 5 maksimal lah ya. 5 maksimal buat Alpine sih ya. Kurang greget sih kalau Alpine di tahun kemarin ya. Alonso gak bisa mendapatkan hasil yang maksimal gara-gara meledak-meledaknya Alpine ya. Dan gua naruh McLaren juga bukan Anjay. tanpa alasan ya di posisi ke-6 karena memang ada si juniornya Oscar Piastri yang masih berkembang gitu ya. Memang Lando Norris bagus, cuman didukung sama Oscar Piastri tapi memang tidak begitu maksimal ya. Karena mungkin di belakangnya ada pembalap-pembalap yang lain seperti Alfa Romeo, Juliet, 6 sampai 10 gua sama Alfa Regi sama persis Tauri. nih. Iya. Lihat Jadi jadi gua taruh Alfa Romeo 7 lah gitu ya karena masih dengan komposisi yang sama, bedanya ya tim prinsipalnya gitu ya, ya gak bakal terlalu susah lah dengan Bottas sama Zhou Guanyu. Tapi memang sekali lagi ya Alfa Romeo banyak sekali problem di tahun kemarin, harusnya di tahun ini bisa ya meskipun lebih baik juga 7 udah minimal sih menurut gua mah gitu ya. Kalau yang lain gua bilang Aston Martin 4 maksimal, minimal Alfa Romeo di 7 gitu ya. 8, 9, 10 sama tadi ya. Ada yang sama juga pilihan gua. Iya sama yang lain. Kenapa? Karena memang untuk Alfa Tauri nih, untuk Alfa Tauri dulu ini Nick De Vries sama Yuki Tsunoda. Nick De Astaga. Vries dia ini gak begitu apa ya? Ya memang Ivo. baru awal-awal lagi gitu ya. Cuman satu balapan sebenarnya belum cukup untuk bisa membuat dia bakal langsung strong gitu ya. Misalkan dia strong di posisi depan ya, sama kayak di Monza ceritanya ya. Tapi di belakangnya ada Red Bull, Ferrari, terus Alfa Romeo disalip semuanya posisi 14 contohnya ya. Jadi ya karena performa mobilnya itu sendiri sih dari Alfa Tauri ya. Terus juga Yuki Tsunoda juga aduh, sebenarnya bagus sih dia masih tetap stay di Alfa Tauri, cuman ya gua sih ngarepnya lebih berkembang Ini gitu ya dengan adanya teammate baru. tahun ketiga ya berarti ya Yuki ya. Tahun Iya ini nih ya. Yuki Tsunoda nih. Ini kalau misalkan Yuki Tsunoda masih belum berkembang, ya udahlah, jangan dulu ini ya, Ini jangan buka dulu restoran battle-battle sushi. lagi lah. Iya nih. Atau kalau enggak pindah ke Haas nih ya. Haas gua taruh ke 9 juga karena memang om-om ini juga jago sebenarnya, cuman yang lain lebih jago udah gitu ya. Sesimpel itu sih pernyataan gua tentang Mobilnya Haas. lebih bagus sih kayaknya. Iya, betul. Yang lain juga. Aduh, khas gue belum bisa membayangkan ya betapa bukan lirik lagu, betapa What? Ferrari ini bisa dibilang katanya memang bakal sesuatu spesial gitu ya, ada sesuatu spesial. Cuman apa gitu ya, kita belum tahu ya. Jadi khas gue taruh 9 aja dan 10 Williams bakal jauh lebih bagus sih menurut gua meskipun tetap di posisi 10 ya. Ya minimal digit poinnya lebih besar sih daripada tahun kemarin. Sesimpel itu sih buat Williams ya. Good luck buat Williams, mudah-mudahan tidak terseok-seok seperti tahun kemarin. Udah simple Yes. sih gua. Kayaknya kalau menurut gua kuda hitam di antara semua ini kayaknya Haas deh. Kayaknya Haas kita soalnya semuanya memprediksi om, tapi kayaknya mungkin Oh siapa tahu iya. bisa Bener dahar juga gitu ya. asli. Kayak gua Bisa Hulk top juga 5 maybe. ya Top 5 top 6 kalau kayak feelingnya ya. karena Di Hulkenberg ya, Magnussen ya kalau menurut gua. Hulkenberg tuh nggak pernah menang teman-teman ya, nggak pernah menang, nggak pernah Iya, podium cuman juga cuman kayaknya selama di F1. Pernah nggak deh? cuman Kayaknya getting nggak ada point podium deh. dia itu. Enggak. Dia justru Hulkenberg tuh megang rekor pembalap terbanyak yang nggak pernah podium Nah, sampai sekarang. Nah, jadi Iya. mungkin this is his year guys ya. Untuk bukan menang tapi podium guys. Wah, kalau Lah Haas ini di sampai mana nih podium kira-kira nih? P3 Gua nggak aja tahu. anjay itu keren banget sih. Karena possible banget ya. Pace mobilnya ada, Ferrari juga mesinnya kenceng. Dan yang Katanya. bikin ya katanya. Tapi sekali lagi untuk para tifosi terutama jangan terlalu berharap besar dulu ya karena berharap takutnya aja Iya. guys, gak apa guys. takutnya kayak Nanti sakit kemarin guys. gitu ya. Lalu kita Dan ya Semakin semakin seru ngebulinya. yang gua tungguin sih livery sebetulnya karena sponsornya beda-beda. Alfa Romeo Orlen-nya pindah ke Alfa Tauri sama-sama Alfanya pindah. Terus Alfa Romeo sekarang sama Stakes. Jadi ya, terus Monogram Haas. Jadi banyak sponsor-sponsor Ya, yang benar-benar. pastinya akan mempengaruhi warna-warna dari mobilnya juga teman-teman ya. Jadi let's see apakah menarik karena Haas besok udah tayang nih. Ini sekarang tanggal 30 jadi besok akan tayang Tanggal 31-nya. tanggal 31. Jadi kita lihat aja
gimana ya, ini rekamannya keluar harusnya mungkin udah bakal teman-teman udah lihat khasnya. Iya. Semoga bagus karena ya warna ya gua harap putihnya nggak terlalu dihilangin di khas atau mungkin malah hitam mungkin maybe gak akan menarik. Kembali. Lu kayak ke itu dong. Kayak ya khas yang dulu gitu ya. Jadi Asal jangan emas aja. emas tuh warna apa ya? Lotus ya? Energy drink. Energy drink. Oh itu iya sih. Iya. Si Ritz Carlton ya itu hotel ya. Ritz Energy. Titi Iya, itu iya. sama minuman kaleng. Apakah Alpin masih ada pinknya nih, Rek? Wah, emosi jiwa sih kalau masih ada pinknya nih. Kayaknya masih sih. Kayaknya ada. Selama ada Otmar masih ada, Mike. Enggak, masalahnya Selama ada tolong pinknya tuh di desain yang lebih proper lah, jangan menjijikkan gitu loh pinknya. Jangan pink gitu loh, merah bagus dah anjir. Ya pink pasti ada lah pinknya, cuma mungkin pinknya ditaruh di tempat yang proper aja gitu. Kemarin bagus, cuma bisa lebih bagus lagi. Oke, jadi atau kombinasi yang bagus ya. Dari kesimpulan kita berempat ya, tadi prediksi-prediksinya kalian bisa lihat top 3-nya selalu Mercedes, Ferrari, Red Bull of course, dan bottom 3-nya William, Haas, Alfa Tauri. Gak jauh beda ya? Gak jauh beda. Ya, cuma ada satu nih. Kalau dilihat-lihat ya, orang 3 aku, Mike sama Regi, itu papan tengahnya itu 4-5-6 ya. Aston, McLaren, BWT. Iya. Alfa Romeo tengahnya persis tinggal diputer-puter aja. Nopal Alfa Romeo 7, Regi Alfa Romeo 7. Gua Alfa Romeo 7. Dims berapa tadi Dims? Dims Aston yang ditaruh di posisi 8, Alfa Romeo naik posisi 6. Oh, jadi sama Astonnya tuh di agak ya banyak kesamaan lah ya teman-teman ya dari prediksi-prediksi kami di sini. Jadi kita lihat siapakah yang paling mendekati ya. Paling mendekati atau bahkan mungkin ada yang perfect sama bener gitu. Kalau untuk perfect, kalau misalnya sampai benar-benar perfect berarti tandanya Ferrari akan menang atau Regi ya, Mercedes yang menang guys. Jadi let's see. Dan perlu diingat menang konstruktor bukan berarti menang World Champion Driver. Benar. Kayak tahun lalu ya yang menang Max tapi yang WCC-nya tetap Mercedes gitu ya kayak 2021. Jadi ya 2021. Ya kita lihat apakah sekarang 2023, tahun lalu 2022. Iya, maksudnya kayak tahun-tahun sebelumnya. 2 tahun lalu. Ya. Jadi kita lihat aja apakah akan seperti yang dikatakan Dims tadi, apakah Ferrari yang akan jauh, Mercedes-nya sama Red Bull yang masih battle. Jadi ujung-ujungnya masih battle antara Merc dan Red Bull ya teman-teman ya. Iya ya ujung-ujungnya ya. Jadi tapi kalau ngelihat line up drivernya, kita bahas dikit tentang sebelum kita tutup nih, kita bahas dengan line up driver ya. Karena line up driver di sini yang bisa menentukan WCC ini teman-teman ya. Nah masalahnya kalau menurut gua memang 3 dari tim atas yang kita sebut ini, kita prediksi ini memang memiliki line up yang paling mateng ya di antara yang lain. Jadi benar. Iya kan? Setuju sih. Leclerc sama Sainz sudah sangat kenceng banget mereka berdua. Hamilton 7 kali World Champion sama George Russell yang dari bapuk ya kan. Tapi udah terbukti kenceng banget. Lalu kita punya Max. Nah, mungkin Perez aja yang mungkin yang agak. Tapi ya Perez tanda tanya sih. Perez tanda tanya. Tapi maksudnya Perez masih mungkin di bawahnya Sainz sedikit lah ya mungkin ya. Kalau misalnya bisa dikategorikan mungkin di bawahnya Sainz sedikit lah. Mungkin di antara ke-6 driver ini yang paling jelek mungkin Perez kali ya. Mungkin yang paling at his best mungkin lebih bagus daripada Carlos, tapi biasanya itu ya nggak jauh sama Carlos lah. Mungkin dia tuh Perez tuh lebih cenderung ke dia tuh pembalap yang track kayaknya. Jadi kayak ada track tertentu yang dia jago banget, tapi kalau pembalap yang lain dia tuh pembalap lain tuh lebih pembalap overall gitu, yang bisa semuanya gitu. Jadi kalau Perez dia jagonya cuma di beberapa aja, tapi yang track lain dia ampas gitu. Tracknya banyak temboknya kalau Sergio Perez tuh. Kalau dilihat-lihat ya. Singapura, Baku. Dia jago di street ya. Dia jadi street ya. Iya, sirkuit yang temboknya banyak cuma itu Jeddah kan musim lalu kan itu, Pak. Iya, Jeddah dia kenceng banget kemarin. Sekarang ada Las Vegas. Iya, kayak ngasih harapan Perez kan panas ternyata langsung hilang di bagian sirkuit-sirkuit yang biasa itu. Jadi ya benar sih paling yang agak sedikit bisa kita sisihkan ya, mungkin Perez yang paling besar paling bisa kita sisihkan, tapi kayak kalau kayak Russell,
sama Carlos Sainz ini kalau aku bilang ini sih lebih punya kesempatan lebih besar buat challenge. Tadi kan Dims bilang tuh kalau bisa Ferrari fokus ke Leclerc. Kalau menurutku malah mendingan sesuai sama statementnya Vasher. Jadi kalau Vasher bilang kan fokus sama satu driver pada saat tertentu. Jadi nggak melulu ke Leclerc ya, tergantung sama performa driver yang mana itu bakalan surprising sih kalau misal malah fokusnya ke Carlos. Ya pastinya Leclerc akan fight di awal-awal sih karena dia akan berharap dan apalagi Fred lebih dekatnya ke Leclerc ketimbang Carlos gitu kan. Benar. Dia kan di Alfa Romeo dulu. Di Alfa Romeo. Mungkin di situ susahnya buat Carlos, tapi gua rasa kalaupun Carlos sampai bisa ada di juara 2 itu udah kayaknya itu performa yang sangat bagus deh buat Carlos. Kalau di akhir musim dia bisa di posisi 2 ya. Jadi bayangin dia ngalahin Hamilton, ngalahin Max gitu kan. Jadi ya let's see apakah bisa gitu kan. Leclerc juga masih ngeri-ngeri sedap karena tahun lalu gak dipungkiri Leclerc juga masih ada melakukan banyak mistakes. Hitungannya banyak kalau compare sama Max ya. Karena kan Max dan Hamilton lah gitu kan. Jadi Leclerc masih banyak mistakes, bahkan compare sama Norris Leclerc lebih banyak mistakesnya gitu kan. Jadi ya harus tahun ini dia udah menyisihkan semuanya, bahkan pacarnya pun ditinggalin gitu ya. Jadi harusnya dia lebih fokus ya. Jadi tumbal. Dia ditinggal atau ninggalin sih? Ya nggak tahu kan. Pokoknya intinya kan dia statement terakhir dia mau fokus banget untuk champion di tahun ini gitu. Jadi kayak gitu. Ya gue harap akan terlaksana ya Leclerc champion. Abis itu tahun depannya bodo amat. Pokoknya gue udah lihat Leclerc champion di Ferrari, gue udah seneng banget. Kayak tahun depannya mau Logan Sargent champion bodo amat gue. Makanya lo udah sekali gitu ya. Oke. Ya dan tahun depan juga kita pasti bakalan ngeliat driver-driver kuda hitam ya yang bakal mencengangkan kita. Ada Oscar Piastri yang kita masih nggak tahu, ada Nick De Vries, lalu ada Logan Sargent gitu kan. Hülkenberg mungkin tiba-tiba, oh ini loh mobil gua harusnya kayak gini mungkin gitu kan, siapa tahu walaupun ya khas lagi ujung-ujungnya. Jadi let's see. Dan gua berharap Mick Schumacher bisa balapan sekali aja pakai Mercedes. Gue pengen tahu pace dia di Mercedes gitu ya. Entah Russell yang sakit. FP. Ya oke lah FP paling parah, tapi kalau bisa satu balapan gitu mungkin Hamilton sakit atau apapun gitu, atau Russell yang sakit, pokoknya gantian lah gitu ya, sekali aja pengen penasaran gitu kan. Mick Schumacher kan nggak pernah dikasih mobil yang kenceng gitu kan. Nah coba nih di Mercedes bisa nggak dia gitu kan. Tergantung mobilnya juga sih, maksudnya kalau misalnya Mercedesnya kayak tahun lalu ya mungkin agak susah ya. Tapi prediksi Nopal, Dims dan Regi kan katanya Mercedes bakal ngacir nih. Gua sih ya setuju sih. Kayaknya kemarin soalnya akhir-akhir kan udah menang gitu kan. Yang kemarin Russell bahkan menang gitu kan. Dan at mungkin least udah battle lah ya, di atas. Mungkin Hamilton sih. Hamilton nih kayaknya gimana nih guys? Karena dia terakhir kan ngasih statement, gua mau ninggalin F1 as a champion gitu. Masalahnya sekarang udah ada Leclerc, udah ada Max Verstappen, udah ada Russell. Lu mau gimana ngelawan aja? Lewis. Masalahnya Russell dulu deh. Russell dulu masalahnya, Pak. Iya. Tim lain nanti. Ya, Russell teratasi, masih ada Leclerc sama Max Verstappen. Nah, itu dia. Iya kan? Nggak ada yang bilang Lewis pelan, cuman Lewis tiga yang lain ini makin kenceng nih anak muda 3 nih. Bener. Makin berkembang. Iya. Lu nggak pelan, yang lain makin kenceng tapi. Iya benar tuh. Kekejarnya kayak gitu, kekejarnya. Luisnya sih tetap konsisten, tetap kenceng, kualifikasi tetap bagus gitu kan. Leclerc sama Russell deh, peningkatannya udah dalam 1 tahun kelihatan banget kan. Awal musim kemarin sampai akhir musim, lagi nyentuh prime mereka anjir. Berarti paling bener tuh paling bener Nico Rosberg ya. Jordan langsung pensi langsung ya. Sudah mendapatkan target. Yang penting maksudnya dia meninggalkan itu as a champion gitu loh. Bener kata Hamilton, dia sekarang kayaknya menurut gua terhantui sama Nico Rosberg. Anjir, teammate gua dulu walaupun menang cuma sekali, tapi dia keluar itu as a champion gitu, gagah.
Kalau Hamilton mau kayak gitu 2 tahun langsung pensiun, Mas. Enggak, menurut gue emang ya gimana ya? Kalau menurut gue Hamilton harus legowo sih, karena kalau dia mau pingin kayak gitu agak sekarang kayak kesusahannya tuh udah kayak banget gitu, udah nggak, ya gimana ya, udah era baru, kecuali dia masih stick around kayak Alonso, yang mana Alonso aja sekarang midfield battle-nya gitu loh. Kalau Ya, menurut gue udah lepas ya. Hamilton Schumacher juga gitu kan. iya, dulu. Michael Schumacher di Mercedes juga nggak kenceng-kenceng banget gitu kan. Jadi ya Hamilton kalau menurut gue udah mulai turun lah ya performanya. Apalagi kalau misalnya kalian main di F1 Manager pakai Hamilton itu kan resource point-nya atau experience point-nya Ya, kan udah. lebih kecil iya. banget gitu kan. Udah gampang Iya, kejar. sulit. Ah, Nggak bisa naik. jadi ya buat fans Hamilton gimana Agak pendapat tricky. kalian? Gue penasaran karena gue bukan fans Hamilton. Taruh di kolom komentar. Tulis aja di kolom Ya komentar nih. menurut kalian gimana Bang Jago kali ini, karena gua pun berharap Bang Jago bisa pensiun as a champion gitu, karena ya sayang banget 7 kali world champion pensiun. Dulu Alonso pensiunnya bukan as a champion ya? Enggak champion ya? Enggak. Enggak ya? Leduk-leduk di posisi belakang kan GP 2018. GP2 engine. Ya, 2018 kan. Ya Aduh. salah dong, mobil F1 dikasih mesin GP si itu. Vettel juga enggak as a champion ya. Aduh, iya juga. Iya, Ya. papan tengah. Dulu Berarti juga ya, ini. Schumacher 2012 Mercedes masih papan tengah kan. Jadi kayak agak susah lah kalau mau benar-benar ending as a champion. Paling terakhir kita lihat Rosberg, sebelumnya lagi itu kayak Alan Prost gak sih? Alan Prost itu kan Alan 93 kan ya, 93 di Williams juara pensiun langsung diganti Ayrton Senna gitu kan habis itu. Nah, terus habis itu kayaknya agak susah sih, kecuali Mercedes bisa menemukan loophole terus dapat 1 tahun mobil kenceng yang ngawur-ngawuran baru mungkin bisa tuh. Russell Harus gimana? lawan Russell Iya. harus lawan Russell of course, tapi at Lebih least possible musuhnya ya? nggak sebanyak sekarang lah. Sekarang musuhnya ada 5 gitu kan. Kalau misal kencengnya sama Mercedes doang, musuhnya cuma 1, Russell doang. Jadi gampang lah main otak-otaknya bisa di teror-teror gitu kan. Gampang guys buat dulu. Iya sih. Tapi kalau kalian jadi Toto Wolff nih guys, apakah sampai kapan kalian mau perpanjang kontrak Lewis Hamilton? Jadi 2 tahun lagi tahun. gitu. Apa kalian akan ngasih dia kesempatan sampai ganti era di 2026? 2025 habis, jadi 2026 orang baru gitu. Berarti kan 2 tahun kan, 2023. Kayak 24, gitu 25. atau orang barunya di 2027? Kayak ngasih lihat dulu kayak bisa nggak nih? Siapa tahu era baru mobil kita nih gitu. Aku 2 tahun sih. Kalau aku ya. To me personally 2 tahun. Gua maksimal 2025. Oh, sama ya, sama semua ya. 2024, 2025, 2026 kayak pembalap baru. Russell harus punya pasangan. Ya benar. At least refreshing lah. Refreshing. Mungkin semakin lama orang itu dalam satu tim, mentalitinya bisa semakin kendor gitu kan. Bisa aja gitu, kayak mungkin Ferrari waktu di akhir-akhir masa sama Vettel. Terus of course tadi aku udah bilang Vettel di masa-masa mau pensiun sama Aston gitu kan. Jadi ya perlu refreshing juga lah, walaupun misal juara dunia terus, tapi of course perlu refreshing. Ferrari juga perlu refreshing gitu kan. Jadi I mean masanya Lewis Hamilton mungkin terakhir 2025 sih paling enak. 2026 fresh aja, new start and ya new championship, new team juga ya. Apakah ada new team ya? Karena new team juga kemarin rumornya susah juga. Jadi ya let's see teman-teman, karena akan sama Ford gabung ya. Cadillac apa Ford ya? Cadillac itu Andretti. Cadillac sama J. Terus kalau Ford katanya sendiri. Ford sama Red Bull. Ah iya. Jadinya info aja yang tahu, kalau mungkin kalian belum tahu kan, tahun ini kan Red Bull launchingnya di Amerika. Nah itu katanya konten kreatornya Ford dibawa ke launchingnya. Jadi ada Red Bull, jadi katanya akan ada sesuatu. Aku baca-baca dari Twitter, dari sosmed sih gitu ya. Jadi berarti kalau Ford Honda ditendang dong.
Ya iya dong, paling gitu sih. Kan Ford dia kan dulu supplier juga ya Dims ya. Dia supplier mesin juga kan. Jadi eh mungkin bisa balik sebagai mesin dulu abis itu masuk sebagai tim atau dompleng nama dulu lah ya. Atau dompleng nama dulu Ya lah kayak buat Red Bull Aston Ford. Martin lah ya. Yes, benar. Iya, Karena Ford Red Bull Alias satu-satunya juga. Iya. Iya, satu-satunya tim yang apa namanya nggak punya pabrikan mobil ya kayaknya ya. William juga nggak punya sih. Tapi kan William udah dari lama ya. Red Bull doang Iya, nih yang dia pabrikan legend. kaleng gitu ya. Kaleng minuman. Alfa Iya, Tauri sih. Tapi champion. Alfa Tauri sama Red Bull kan satu perusahaan ya. Iya, kaleng Iya. minuman buat bikin 2 tim F1, Mbak. Sama Haas Mendalai. juga Iya. Kurang asem. Haas nggak. bukan mobil kalau Haas ya, lebih ke alat-alat gitu kan. Alat-alat Alat-alat. baja gitu nggak sih? Ya, bisa Ah. kalian cari deh. Haas itu bikin apa, guys? Silakan Google aja. Haas kalian lihat di mana-mana lagi sekarang kan. Kayak banyak banget di Bener, Haas hidup apa. PT-nya ada kok. Nah kan. Jadi ya menarik banget. Oke, kayaknya perdebatan lah untuk kalian semua teman-teman. Kira-kira siapa yang akan menjadi the next Lewis Hamilton? Karena the next Michael Schumacher kan Lewis Hamilton gitu ya. Nah siapa nih abis Yes, ini the calon next Lewis? calonnya. Apakah Max Verstappen? Apa yang lain? Apa Leclerc? Atau siapa menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin silakan tulis juga prediksi kalian, versi kalian sendiri ya. 1 of course sampai 10. Tell us and tell the world, guys. Yes, WCC ya teman-teman ya, WCC. Jadi ya, itu aja hari ini di episode perdana Turning Point. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Kita akan tetap ada Episode di pertama. Spotify teman-teman, dan ini di channel of Runner eksklusif teman-teman. Jadi perdana juga. Yes. Jangan lupa subscribe, dukung kami semua. Link ada di deskripsi. Ada IG juga. Yes, Ambil follow. di IG, guys. Jangan lupa. Bener. Off-runner. Betul. Rencananya sih mau diramein lagi IG-nya, guys ya. Jadi Betul. stay tune. Stay tune, Gas stay tune tune. Jadi ya, terima kasih banyak. Mungkin silahkan komen aja next kita bahas apa, boleh. Kalau misalnya kalian punya ide dan segala macam, tulis juga boleh. Yes. Silahkan. Dan ya, Tanggapan juga sih tentang turning point gitu kan, kira-kira Betul, boleh. fresh atau apa gitu. Taruh di kolom komentar. Bener. betul. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Kami pamit dulu. Sudahan. Jangan lupa komen. Nanti kita baca satu-satu, kita balas semuanya. Thank you so much yang udah nonton. And yeah, I guess segitu dulu hari ini. Bye bye. Peace out guys.